Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang tidak putus-putusnya mengantarkan kita hidup dan dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Salawat beriring salam mari kita sampaikan keharibaan roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya jamil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun al-ustadina wa mursyidina, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, serta keluarga jamaah tarekat Nasabandi Jabal Qubis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan melalui channel TV Jabal Qubis ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan keizinan pula guru dan mursyid kami yang mulia. Sudah lama kita tak berjumpa, ya ibarat orang pepatah, suwe ora jamu, jamu buah buah-buahan. Ya, selama tidak ketemu, sekali bertemu kita di Tikwi Dakwah Jabal Qubis. Insya Allah pertemuan kita mudah-mudahan mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa kepada para pemirsa dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Khususnya yang kemuliakan, mohon keizinan dari Tuan Guru kami, Ustadz kami dan mursyid kami yang dirahmati Allah, serta seluruh para pemirsa di mana saja berada. Kami melalui pertemuan yang pertama menyampaikan doa 6 hal untuk kita semua sebagaimana yang diajarkan oleh ulama kita. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma akhyaitana. Maksud doa ini adalah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami karunia rasa takut kepada Allah yang bisa membentengi diri kita untuk tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Kalimat doa itu dimungkinkan dengan aksim. Bahasa Arab biasanya aksim itu bagikan kami. Memang hakikatnya kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai nikmat yang tidak kita minta pun diberikan dengan sifat rahmannya apa saja. Tapi sesuatu yang kadang-kadang orang lupa, banyak minta yang lain, minta ini, minta itu dan lain-lain, tapi lupa minta yang pertama ini.
aqsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu, takut kepada Allah yang bisa membentengi diri dari terjebak kepada kemaksiatan. Banyak orang ngomong rasa takut, tapi ternyata rasa takutnya tidak sampai kita tatkala mau menyerang berbuat dosa. Kalau orang sudah diberikan rasa takut yang bisa membentengi diri dari maksiat, insya Allah berarti dia betul-betul takut kepada Allah. Di tempat yang terang-terangan, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang ramai, di tempat yang tidak diketahui orang, perasaan takut yang tertanam dalam diri kita ini akan bisa membentengi kita sehingga kita tidak terjebak kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah, wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak. Ya Allah, berikan juga ketaatan, ya. Sikap ketaatan yang bisa mengantarkan ke surgamu. Ke surga Allah maksudnya. Artinya apa? Jangan kita berbuat taat, formalitas nampak ketaatan, tetapi sebetulnya ketaatan itu bukan semakin mengarahkan ke surga. Ketaatan itu ada di sana kosong, tidak sampai ke mengantarkan ke surga. Kenapa? Ada beberapa perbuatan-perbuatan sifat ketaatan, tetapi karena dirusak dengan sifat ria, dengan sifat sombong, dan maka akan terjadilah kerusakan amal itu, tidak sampai mengantarkan ke surga. Tapi kalau kita diberikan ketaatan kepada Allah, ketaatan yang benar-benar terpelihara dan terjaga, mengantarkan amalan kita itu bisa sampai ke surga. Jangan sampai sia-sia kita sudah capek, tetapi tidak ada lagi hasilnya ke arah surga. Nyimpang di antara mana? Karena apa? Karena tidak dijaga dalam amal-amal ketaatan yang diberikan Allah. Kita mohon diberikan ketaatan yang bisa menghimpun amal-amal mengantarkan ke surga Allah SWT. Yang ketiga, wa minal yakin, ya Allah anugerahkan kami rasa keyakinan yang bisa meringankan beban musibah pada kami. Sering-sering kadang-kadang orang tatkala ditimpa musibah gelisah dan banyak mengutuk pada Allah lagi. Seolah-olah tidak adil, Allah kurang mau. Macam-macamlah dia berkeluh kesah. Karena apa sebetulnya di dalamnya? Karena keyakinannya itu tidak ada. Maunya kalau ada keyakinan itu betul-betul semua apa yang terjadi itu bisa, keyakinan itu bisa meringankan beban musibah. Kayak apapun musibah yang kita dalami dalam hidup, apa misalnya kekurangan harta, musibah kehilangan harta, musibah mungkin tidak beruntung dalam usaha, bukan juga ketiadaan makanan, mungkin musibah kematian. Pada satu saat orang tidak akan ada keyakinan kepada Allah, tetapi kurang menjadi apa? Dia tetap masih berat. Tapi kalau kita ada keyakinan yang dalam, mereka itu terus lekas, meringan beban itu. Ada kematian tidak berlanjut dia dalam keadaan musibah. Ada kesulitan tidak putus asa dan lalu ada. Yang keempat, Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah nikmatkanlah melihat, ya. Kita melihat itu enak, ya, melihat itu bisa menyaksikan sesuatu yang ada di depan kita, menjadi nikmat penglihatan. Bayangkan kalau mata kita tidak bisa melihat lagi, terganggu. Ada orang kadang-kadang gangguan mata, mungkin ada karena katarak menghalang, atau mungkin juga ada sesuatu yang menjadikan orang tidak bisa melihat. Dan ini bisa terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu minta kepada Allah kenikmatan. Yang kedua adalah, yang kelima adalah pendengaran. Ya, ini melihat dan mendengar. Artinya nikmat mendengar. Bayangkan saya kalau kita tidak bisa mendengar lagi. Orang berbicara tak terekam, orang tak terdengar. Itu juga rasa tidak niat. Apalagi kalau wa quwwatina ma ahyaitana, kekuatan tubuh kita ini
selama dalam hidup. Rupanya para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau hidup kita itu sudah tidak lagi berfungsi pendengaran, tidak berfungsi lagi penglihatan, tidak berfungsi lagi kekuatan untuk bisa jalan atau bisa duduk berdiri, wah sudah nikmat. Kita lihat, bayangkan kawan kita, sahabat kita, ada kalanya terdapat tidak tengah-tengah kehidupan, dia hanya tergeletak dia di atas ranjang. Cucunya datang, tak kenal lagi. Orang akan bersedekah, tak kenal juga dilihat. Ada orang juga ngomong, menyampaikan, tak bisa terdengar. Mau bergerak pun tak ada bisa langkah. Masih lumayan bagi mungkin barangkali orang ke masjid pakai kursi roda. Tapi kalau ini bisa saja orang sampai kursi roda pun tak bisa, melangkah pun tak bisa, mendengar tak bisa. Itulah sangat ternyata hidup yang kayak gitu tuh. Ya Allah, kita mohonkan supaya jangan itu. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, dan masih ada kekuatan kita. Tidak enak kalau hidup dalam keadaan yang kekurangan segala sesuatu tadi. Minimal 3 itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh para jamaah Jabal Qubis, dan sahabat Jabal Qubis yang dirahmati Allah, dari apa yang kita mohonkan kepada Allah tadi, 6 hal. Rasa takut yang bisa membentengi diri kita dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah ketaatan yang bisa mengantarkan ke surgamu. Dan yang ketiga adalah untuk menanamkan keyakinan, memohon keyakinan yang tertanam supaya bisa membentengi, meringankan beban musibah. Kemudian minta ketajaman, kenikmatan melihat dan kenikmatan mendengar, serta kekuatan jasmani kita. Oleh karena dari permohonan ini teraplikasi di dalam kita sebagai orang jamaah Tarekah Nasabah di Jabal Qubis. Pertama, kita mematuhi petunjuk mursyid yang telah mengarahkan dan menjadi pelindung, menjadi pembimbing dalam hal amalan-amalan yang kita lakukan secara rutin. Memperkuat zikrullah itu menanamkan perasaan takut. Sehingga dia dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia selalu dekat menyebut-nyebut nama Allah. Ketaatan juga ini yang bisa mengantarkan ke surga melalui jalan-jalan, melalui tarikat yang dibimbing oleh mursyid kita, dan selalu kita melaksanakan apa yang dipadu di dalam pengamalan harian, dalam zikir. Apalagi juga yang berkait dengan penanaman keyakinan. Keyakinan yang tertanam dalam amalan-amalan yang dibimbing oleh mursyid kita menunjukkan bahwa kita ingin memiliki keyakinan yang kokoh. Sehingga tatkala kita menghadapi musibah, itu ringan saja. Karena sudah yakin bahwa itu adalah semua karena Allah. Semua adalah kita selalu mengingat Allah, sehingga ada jiwa yang menenteramkan batin kita. Ada ketentraman batin yang kita peroleh. Begitu juga dari segala apa yang kita mohonkan kepada Allah, dari kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kita semua telah dilatih untuk bisa memperkuat zikrullah, sehingga kita akan menajamkan hati nurani kita, kuat untuk bisa konsentrasi memelihara yang diberikan Allah. Mata kita pelihara, pendengaran kita jaga, kita syukuri, dan kekuatan yang ada, mari kita latih untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih kita bisa berjalan, bisa berdiri, bisa duduk, maka kita tidak tidak lepas. Itulah penajaman seorang ulil albab yang memiliki kekuatan itu, selalu dia melaksanakan zikir, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, ya, berdiri, itu semua kita
selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh mursyid kita. Oleh karena itu marilah kita dengan yang 6 hal ini sebagai pertemuan pertama kita berjumpa di Tepil Jabal Qudus ini, mari kita bermohon kepada Allah selalu, Allahumma aqsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainan wa baina ma'asyik, wa min ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana innaka antal ghafurur rahim. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.